Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Zulman dengan NIM 210420007. Di video kali ini saya membuat video untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Administrasi Pertanahan terkait Sistem Informasi Pertanahan yang merupakan pertemuan 14 dan 15. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai seputar konsep dari Sistem Informasi Pertanahan dan juga menganalisis berdasarkan contoh kasus yang telah saya sajikan. Nah, di sini sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu yang dimaksud dengan Sistem Informasi Pertanahan atau yang lebih kita kenal dengan SIP. Nah, Sistem Informasi Pertanahan ini merupakan sistem yang dikembangkan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang memberikan dukungan terhadap pengolahan pertanahan yang menyediakan informasi mengenai bidang tanah, sumber daya yang berada, serta perbaikan yang harus dilakukan pada tanah tersebut. Nah, di video kali ini saya juga menyajikan sebuah contoh kasus terkait sistem informasi pertanahan yang juga umumnya digunakan oleh berbagai daerah di Indonesia ini, khususnya kabupaten ataupun provinsi. Nah, salah satu kita ambil dari contoh yaitu Kabupaten Badung, merupakan menerapkan kantor pertanahan yang menerapkan komputerisasi sistem informasi pertanahannya untuk melayani yang melakukan akses terhadap pertanahan baik masyarakat maupun pihak lainnya. Nah, sebelum diterapkannya SIP, kondisi pelayanan sebelum adanya komputerisasi di kabupaten ini sangat memprihatinkan sekali, dikarenakan kurangnya data akurat dalam pengelolaan tanah serta juga pelaksanaan pendaftaran untuk hak tanah juga menjadi kendala yang dialami oleh para masyarakat, dikarenakan petugas yang masih dilakukan menjalankan tugasnya secara manual. Nah, selanjutnya, dengan adanya program baru, itu adanya Larasita, yang merupakan salah satu program untuk sistem informasi pertanahan agar menggunakan teknologi digital yang serba canggih sehingga masyarakat dapat mengakses dalam melakukan pelayanan. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan pelayanan sertifikat tanah kepada masyarakat. Nah, implementasi kebijakan ini masih juga terdapat kendala dalam penerapannya di kabupaten tersebut, dikarenakannya keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, tidak hanya itu yang menjadi permasalahan dalam program Larasita ini, di mana bahwasanya masih sedikit jumlah pemohon yang masih dalam kegiatan pendaftaran tanah melalui program ini. Dan juga banyak masyarakat yang belum mengetahui apa sih itu program dari Larasita untuk terhadap keterkaitan dengan pertanahan ini, dikarenakan masyarakat masih awam dalam menggunakan program Larasita ini. Pada dasarnya, program Larasita ini banyak bisa digunakan, salah satunya yaitu sertifikat tanah, pendaftaran atas tanah, dan sebagainya. Dan masalah lainnya adalah kinerja tim dari Larasita ini yang masih belum sejalan dengan tujuan program Larasita tersebut, dikarenakan perlunya hal untuk peningkatan pelayanan persertifikatan tanah kepada masyarakat serta edukasi kepada program tim yang melaksanakan program tersebut dan sebagainya. Itulah yang menjadi kendala kenapa bisa terjadi adanya permasalahan dalam program sistem informasi pertanahan ini dengan bentuk Larasita di Kota Badung. Seperti itu. Nah, selanjutnya contoh yang kedua itu bisa kita lihat di program yang dilakukan di daerah Aceh yang namanya itu adalah Aceh Siat. Aceh Siat ini merupakan salah 15 dari program unggulan pemerintahan Aceh, di mana SIAT ini merupakan dari sistem informasi Aceh terpadu yang bertujuan untuk membangun sistem informasi terpadu yang secara valid. Nah, dengan adanya secara program secara terpusat, namun pemerintahan Aceh juga menerapkan yang namanya SIM Tanah, aplikasi sistem informasi manajemen pertanahan, yang mana aplikasi ini digunakan untuk sebagai wujud pengembangan dan pengelolaan informasi Aceh terpadu atau SIAT ini. Selanjutnya, SIM Tanah ini dapat dilakukan dengan metode secara teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi manajemen pertahanan baik dari tingkat penyelenggara dan dinas pertanahan sebagai satu kesatuan.
Nah, aplikasi SIM Tanah ini menggunakan sistem government to government dari pemerintahan ke pemerintahan selanjutnya. Jadi masyarakat diberikan akses untuk menggunakan aplikasi SIM Tanah ini, di mana dalam pelaksanaan SIM Tanah ini dalam bentuk pelayanan tanah pada masyarakat, pembuatan sertifikat, pendaftaran tanah ini masih juga terdapat terkendala dalam pengimplementasiannya. Masih jauh dari kata sempurna. Namun pemerintah Aceh tetap untuk meningkatkan yang namanya efektivitas dan efisiensi dari aplikasi ini sehingga masyarakat dapat menggunakannya serta memberikan penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui tentang SIM Tanah ini. Jadi masyarakat dalam mengurus pelayanan pertanahan tidak harus melaksanakan secara manual lagi ataupun datang langsung ke kantor, cukup dengan menggunakan aplikasi SIM Tanah ini. Yang ketiga, contoh kasus yang ketiga yaitu bisa kita lihat di DKI Jakarta, kota yang begitu dengan pusat pemerintahan yang begitu maju sekali. Nah, di sini juga diterapkan loh yang namanya sebuah sistem informasi pertanahan yang dinamakan dengan inovasi layanan sentuh tanahku. Nah, mengingat aplikasi ini yang baru saja dikeluarkan bulan Agustus 2021. Nah, aplikasi sentuh tanahku ini baru diselesaikan agar pelaksanaannya lebih cepat dan ringkas, dikarenakan informasi ini bisa diakses dimanapun saja tanpa masyarakat harus datang ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nah, mekanisme dari layanan sentuh tanahku ini dapat juga digunakan ataupun dapat didownload dan diunduh melalui Play Store aplikasi masing-masing yang berada di komputer. Nah, dengan adanya sistem aplikasi pertanahan ini, dengan aplikasi sentuh tanahku ini dapat memperbaiki layanan bidang pertanahan dalam hal aksesibilitas tanah, kecepatan, akuntabilitas, keamanan sertifikat, dan sebagainya. Namun, masih juga terdapat terkendala dalam pemahaman masyarakat yang masih minim terhadap aplikasi sentuh tanahku ini, di mana perlunya pemerintahan daerah untuk mensosialisasikan supaya lebih dikenal oleh masyarakat tentang aplikasi sentuh tanahku ini. Nah, serta faktor yang menjadi penghambat dalam aplikasi ini adalah faktor keamanan data-data yang di-upload ataupun yang diakses oleh masyarakat di dalam aplikasi ini. Jadi perlunya safety sistem yang harus dijaga keamanannya dan kerahasiaannya agar masyarakat merasa aman dan terlindungi. Nah, itulah contoh 3 kasus terkait sistem informasi pertanahan yang ada di Indonesia. Nah, sangat penting kan yang namanya SIP di Indonesia ini, dikarenakan semakin majunya teknologi, perkembangan zaman harus mengikuti era yang begitu canggih, sehingga masyarakat dapat melaksanakan pelayanan dengan baik, baik itu dalam sistem pertanahan, dikarenakan kita ketahui tanah ini adalah sangat sensitif ya bagi masyarakat, apalagi di daerah-daerah perdesaan tentang tanah pusaka dan tanah sebagainya. Nah, berdasarkan contoh kasus yang telah disajikan terkait penerapan kebijakan tentang sistem informasi tanah yang diterapkan oleh berbagai daerah di Indonesia, baik itu di Kabupaten Badung, DKI Jakarta, Aceh, dan sebagainya. Nah, berdasarkan keterkaitan contoh kasus dengan sistem informasi tanah ini sangat penting digunakan, dikarenakan dengan adanya sistem informasi tanah melalui berbagai teknologi yang canggih ini dapat mendukung pengelolaan tanah secara efektif dan efisien, di mana masyarakat dapat mudah mengelola serta mendapatkan pelayanan untuk mengurus segala dokumen pertanahan seperti sertifikat tanah dan juga pemindahan aset dari pemilik tanah pribadi kepada kelompok. Nah, itulah tadi terkait penjelasan mengenai sistem informasi tanah dan juga contoh kasusnya. Baiklah, sekian terima kasih penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.